Apakah batal wudu apabila suami istri bersentuhan? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah jawab. Mazhab Maliki, laki-laki dengan perempuan suami istri bersentuhan tidak batal kalau tak bernafsu. Kalau bersahwat baru batal. Jadi kalau nampak nanti orang mau pergi kerja disalaminya bininya, sampai di kantor sholat doa dia, kau tadi waktu mau pergi kan kau salami binimu, tak batal kata mazhab Maliki, karena aku tak bernafsu. Aku nengok bini orang bernafsu gitu. Kok biniku tidak gitu. Kalau tak bernafsu tak batal, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, bernafsu tak batal. Karena makna ayat aula masdumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan bukan sentuh kulit. Maaf cakap, bahasa Quran itu sopan, tak ada kalimat Quran itu yang porno. Makna la masdumun nisa di situ maaf artinya jima. Kalau jima baru batal, kalau sekedar menyentuh tak batal. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i yang saya amalkan, bernafsu tak bernafsu batal. Saya ulang, mazhab Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal, karena makna menyentuh kulit artinya jima. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya yang di Maroko tuh, di Darul Hadis tuh guru saya, syekh saya dulu Maliki semua mazhabnya. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, ulama-ulama hadis yang ada di Dioban Darul Ulum, ulama-ulama besar yang ada di Karachi, itu Hanafi mazhabnya, mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena waktu di Al-Wasliyah guru-guru kami bermazhab Syafi'i. Waktu ke Mesir saya mengikut ulama mazhab Syafi'i, dan saya merasa lebih aman, lebih selamat. Karena kalau datang setan berbisik, misalnya waktu sebelum sholat saya salami istri saya, habis itu saya sholat Allahu Akbar, datang setan berbisik, wudhu kau batal sholat. Saya jawab, aku tak bernafsu, ada sikit. Datang ragu, disitulah pintu setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau saya pakai mazhab Syafi'i, begitu sentuh langsung saya wudhu, datang setan, wudhu kau batal somat. Aku udah wudhu setan. Tapi kau ada nafsu, nafsu tak nafsu, wudhuku udah kuulangi, iblis. Setan panggil setan, jangan panggil set. Kenapa perempuan khususnya haid tinggal puasa wajib diganti, kalau sholat tidak? Yang pertama, karena begitu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu sunnah. Jawaban yang kedua, karena kalau diperintahkan mengqadha salat, 1 hari 5 salat kali 7 hari, 5 kali 7 35, habislah waktu ibu tutup mengqadha. Lakinya tak sarapan pagi. Dek, mana nasi goreng? Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Dek, mana makan siang? Usolli fardhu zuhri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan, Allah tidak ingin menyulitkan. Adapun qadha puasa setahun hanya 7 hari Ramadan, 7 hari dia tak bisa puasa, maka dia qadha ringan. Islam agama yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Begitulah ajaran tentang mengqadha puasa.
ibu-ibu yang banyak utang puasanya, inilah bulan Muharram, kesempatan mengqadha puasa. Niatnya qadha dilaksanakan hari Senin di bulan Muharram, dapat 3. Qadha puasanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat bulan Muharram. Niatnya nawaitu shauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang hilang kemarin. Ibu tinggal puasanya berapa hari? 7 hari Pak Ustadz. Oh ringan ya, kali 20 tahun. Anak pertama mengandung 30 hari tak puasa. Lahir anak kedua menyusukan 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. 1 anak 90 hari tak puasa. Bagaimana cara mengqadhanya? Puasa Senin Kamis, niatnya qadha. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah 10 hari, maka setahun lunas 1 anak. Kalau tidak diganti begitu, utang banyak sekali. Hamil 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan lagi 30 hari, mau mengganti adiknya 7. Apa hukumnya berobat ke dokter tak sembuh? Lalu kemudian pergi ke orang pintar. Jangan pakai lagi orang pintar, dukun. Inilah gara-gara kita pakai bahasa lembut ini. Sudah jelas-jelas perempuan jahat dibuat wanita tunasusila, pekerja seks komersial. Ini orang jahat. Maka begitu juga dengan ini. Itu maka dukun-dukun itu pede. Siapa itu? Orang pintar. Jadi kalau tak dukun bodoh. Dukun, jangan panggil orang pintar. Dukun. Man atakahinan, siapa yang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran. Yang sudah ke dukun mudah-mudahan bertaubat. Rupanya dukun yang diyakini selama ini sakti, rupanya tukang sulap, tukang konten, penipu, pembohong. Kalaupun betul-betul nampak macam karamah, rupanya itu hanya kerjasama dengan jin kafir. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari dukun, insyaallah. Jangan sampai ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Semua orang ke dukun, na'udzubillah. Apakah mengerjakan sholat sunat Isra hukumnya bid'ah? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu dia duduk di masjid sampai berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq rak'ataini, ayatnya terserah. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, ditulis oleh Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi, murid dari Imam Al-Bukhari, masuk 6 di antara kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Status hadisnya hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sekarang saya tanya, apakah melaksanakan sholat sunat isyraq itu bid'ah? Melaksanakan sholat sunat isyraq itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, bagaimana caranya mengatasi anak sekolah
yang sudah sangat berpengaruh ke HP, jual HP-nya. Yang membelikan HP itu siapa? Ayah emaknya. Yang membelikan paket 2 giga, ayah emaknya. Tarik HP, jual, jangan komen HP lagi, selesai. Sehingga sangat mengganggu perkembangannya. Anak-anak menjadi egois, susah dikendalikan, banyak lagi dampak negatif. Sebelumnya atas jawaban Ustadz saya ucapkan terima kasih. Tak ada jalan lain, jual handphonenya. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun rusak dibuat handphonenya. Jangankan bapak-bapak, emak-emak pun hancur dibuat handphone ini. Maka tidak ada jalan lain. Anak TK, anak SD, jangan kasih main HP. Anak SMP, anak SMA, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren kita banyak, datang ke pesantren Jabal Nur Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar. Saya sudah melihat pondok pesantrennya. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah aku sampaikan ya Allah. Tak juga orang Medan ini selamat anaknya. Aku sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, ya sudah kau sampaikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengasih handphone. Sudah aku sampaikan. Memang berat juga. Istri saya mau sholat, tolong pegangkan anak ini sebentar bang. Baru pegang sebentar, menangis dia. Saya tunjukkan Upin-Ipin, diam deh. Dalam hati saya, membantu juga Upin sama Ipin. Begitu selesai dia sholat, tengok Ustadz nih orang disuruhnya jangan nonton Upin-Ipin. Nah itu, jadi memang ibu-ibu memang banyak terbantu karena handphone ini. Tapi ingatlah, otaknya rusak, tidak peduli lagi sama orang. Dulu kita ingat betul saya, kalau datang alim ulama langsung kita kejar, kita cium tangannya, karena mak kita ngajarkan dulu mencium tangan ulama. Sekarang saya bertamu ke rumah orang, anak-anak kecil masuk, cuek aja dia, tengoknya sekali, nak, cium tangan Ustaz nak, cium tangan Ustaz nak. Dulu anak-anak tuh mengejar tangan, kita mengejar tangan tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru. Anak sekarang kita kasihkan tangan kita, dikasihnya pula tangan dia suci. Hancur sudah, motoriknya rusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insyaallah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Ingat, anak ini nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Ayah emaknya lah yang merubah anak ini jadi Yahudi, au yunasranihi jadi Nasrani, au yumajjisani jadi Majusi. Kita akan diminta tanggung jawab. Kalau Allah sudah menentukan takdir kita sehingga kita hanya tinggal menjalani saja, lantas di mana fungsinya doa? Betul juga pertanyaan. Memang cerdas orang Medan. Kan udah ditetapkan Allah semuanya kan? Kalau udah ditetapkan Allah, untuk apalah kita berdoa lagi? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah, tak sampai pula. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nanti dia jadi anak gadis, diceritakannya ke anaknya. Dulu mak waktu Ustaz Somad itu datang ceramah di Masjid Al Yasamin nyerahkan ini. Waktu itu ayah mana? Ayah kau sedang mencret. Sedangkan ini, diajaknya anaknya, menantunya, lakinya untuk almarhum Ustaz Somad Al-Fatihah. Kehadiran malam ini menjadi sejarah hidup bagi anak. Bawa anak ke masjid, kenalkan dengan Ustaz. Sebelah kanan anak-anak, sebelah kanan anak-anak. Yang pakai baju kaos calon menteri olahraga, Masya Allah. Yang pakai peci putih calon dirjen haji, luar biasa. Yang pakai sarung kiai pondok pesantren, Masya Allah, tabarakallah. Hebat, hebat.
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, anak muda kita ini sudah dirusak narkoba, anak muda kita ini sudah kena lem kambing, anak muda kita ini sudah error, anak muda ini kita LGBT, itu orang ngomong begitu karena belum pernah lewat di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Betul. Kalau dia pernah melihat anak muda masih sehat-sehat, yang sakit-sakit tak datang malam ini. Jadi untuk apalah kita berdoa Pak Ustadz? Semua kan sudah ditetapkan takdir. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Malam ini ditakdirkan kita menabrak kambing. Tertulis dalam takdir menabrak kambing. Lalu habis maghrib tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Akhirnya dua kemungkinan, kambing itu dulu lewat atau kita duluan lewat. Tak jadi kita menabrak kambing. Oh, saya buktinya berdoa tolak bala, tetap juga kena bala Pak Ustadz. Kalau sudah terjadi berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu entah apa yang terjadi. Itulah mengapa kita undang orang datang ke rumah kita minta doa selamat. Ustaz Somad tolong bacakan doa selamat Pak Ustaz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena Allah yang punya lauhul mahfuz. Ada papan besar namanya lauh. Papan itu dijaga oleh para malaikat. Karena dijaga maka disebut dengan lauhul mahfuz. Disitulah semuanya macam komputer tersimpan segala file-file. Ada file Abdul Somad di situ. Itu semuanya kuasa Allah. Maka kita meminta berdoa pagi, petang, siang dan malam supaya yang baik-baik saja ditetapkan untuk kita, yang jelek, yang musibah dijauhkan. Makanya ada doa tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasyuyuf al muhtalifata wasyada'ida wal mihad ma zahara minha wa ma batan. Jauhkan kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, tsunami, berbagai macam segala yang tidak baik, menjauhkan segala macam yang buruk-buruk, mendekatkan segala yang baik-baik. Jelas jawabannya? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bagaimana hukum bertawassul dalam berdoa? Bertawassul. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Tahu Bapak Ibu gua? Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Bukan gua yang itu. Gua itu maksudnya lobang batu, lobang tanah. Ada orang musafir, turun hujan, masuk dia ke dalam gua berlindung supaya tak kena hujan. Begitu dia di dalam gua bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua, tersumbat mereka di dalam. Lalu 3 orang ini berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gaji tak diambilnya, dia pergi tak tahu kemana. Gajinya itu tak kuambil, takut aku makan haram. Gajinya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang lagi. Ku panggil pembantuku itu, hey pembantu, come here just a minute. Sini sebentar, ada yang mau ku ceritakan ke kau. Dulu sebelum kau pergi, gajimu tak kau ambil kan? Enggak. Gaji kau tuh ku belikan ke kambing. Itu kambing sekandang tuh punya kau semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua, parah juga dia, satu pun tak ada disisakannya untuk aku. Ya Allah, kalau memang amalku ini ikhlas karena Engkau, aku bertawassul kepada Engkau, kabulkanlah doaku, bukakan pintu gua nih ya Allah. Terbuka pintu gua sedikit, tapi belum bisa badannya lewat, karena pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Itu yang dimaksud dengan tawassul. Bertawassul dengan amal soleh, bukan soman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah.
bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Yang pertama tawassul dengan sedekah. Maju yang kedua, ya Allah, aku tak kaya, tapi aku ada emak ayahku. Suatu malam aku pulang dari kerja membawa susu. Anakku menangis lapar, biniku menangis lapar, tapi ku tunggu emakku tertidur dengan ayah. Begitu mereka bangun, ku kasihkan susu. Ya, mak, minumlah. Kalau memang ini baktiku kepada engkau, aku bertawassul kepada engkau berkat baktiku kepada emak ayahku, bukakanlah pintu gua ini. Ini dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan amal bakti kepada kedua orang. Orang dulu begitu, ditunggunya emak ayahnya bangun baru dikasih ke anak bininya. Orang sekarang enggak, sisa-sisa anak bininya baru dikasihnya ke emak. Apa tak neraka jahanam tempat dia? Dunia neraka, akhirat neraka. Pak Ustadz, orang kalau sudah dapat di dunia neraka, di akhirat kok dapat lagi? Dapat. Di dunia itu apa? DP-nya. Yang ketiga, aku tidak kaya macam yang pertama. Aku juga tak punya amak dan ayah karena sudah meninggal. Tapi aku ganteng. Ganteng Pak Ustadz, di Medan ganteng. Kabel. Pupu perempuan, aku jatuh cinta sama dia. Dia pun suka sama aku. Mohon maaf, beribu maaf. Hampir kami berzina. Dan ketika akan terjadi, aku takut kepada engkau. Tak jadi ya Allah. Kalau memang takutku kepada engkau hingga tak jadi berbuat dosa ini, bisa aku jadikan wasilah. Aku bertawassul kepada engkau. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka. Itulah dalil tawassul ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang. Pertama bertawassul dengan sedekah, kedua bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua, yang ketiga bertawassul dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada bapak ibu besok bertawassul, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku pengajian tadi malam 2.500 tuh ya Allah, jangan cukupkan kuat-kuat, takutnya direkam kawan dari belakang. Itu tawassul. Setelah saya sebutkan hadisnya, saya tanya, bolehkah bertawassul kepada Allah? Bolehlah. Kalau tak boleh tak akan disebutkan dalam hadis. Bagaimana kalau bertawassul dengan orang? Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Boleh apa tak boleh? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah tahu jawabannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua, doanya Nabi Adam. Ampunkan dosaku dan istriku ya Allah. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad dalam tawassulnya. Apa itu? Masya Allah, dekat kita dari Kuala Namu ternyata. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Aku meminta kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Sama macam orang Medan menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah ke Medan? Tak bisa, jadwal saya penuh. Ini dari Masjid Al-Yasamin tempat Ustaz ceramah dulu. Oh ya, insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Masjid Al-Yasamin. Tawassul artinya menyebut amal soleh, menyebut orang soleh supaya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kalau ada orang bertawassul menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsabandi, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan, berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Selama orang itu baik, kata Syekh Yusuf,
dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori tawassul dengan orang soleh, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang